Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini kita akan membahas tentang jamal. Jamal. Jamal itu artinya indah. Yang indah dalam bahasa Arabnya itu jamil. Bisa ngebedain ya? Jamal itu keindahan. Yang indah jamil. Sama dengan Islam dan Muslim. Islam itu agama. Yang beragama Islam namanya Muslim. Kalau jamak, muslimin, muslimun. Nah, begitupun ini. Jamal itu indah. Yang indah itu jamil. Secara bahasa, jamil itu lawan kata dari qabih, buruk. Ya, jadi indah, tidak indah, jelek. Jamil sohibul jamal. Jamil itu yang mempunyai keindahan. Orangnya, ya, atau bendanya. Tapi biasanya buat orang. Secara syar'i, kenapa ini masuk bahasan akidah? Jamil ini kok masuk bahasan akidah? Dia adalah ismun min asma'illahil husna. Ismun min asma'illahil husna. Dia termasuk asmaul husna. Benar nggak? Benar nggak bahwa ini jamil bagian dari asmaul husna? Benar? Yang saudara aja nggak hafal. Nih, saya punya fotokopi kecil banget. Asmaul husna. Ya. Ternyata tidak ada di sini. Yang 99 itu. Yang 99 itu begini. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Mulai dia. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Qaharul ya apa ini? Al-Musawwirul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Aliyul Kabirul Hafidhus Muqitul Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasiul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Syahidul Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matinul Walil Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Fardus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Al-Awwalul Akhiru Az-Zahiru Wal Batinu Al-Walil Muta'ali Al-Birru Tawabul Muntaqimul Aduwul Aful Ghafur Afur Ra'uful Malikuzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mani'ud Darun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqirul Warithur Rasyidus Sabur. Tidak ada kata jamil. Jadi kesimpulannya bahwa Asmaul Husna
lebih dari 99. Ya, jadi dalam hadis itu 99 disebut. Lebih dari 99. Di antara yang nggak masuk itu adalah jamil dan kata robun. Robun tidak ada dalam hitungan ini. Yang 99, ya, saudara bisa dapati biasanya di mushaf halaman-halaman akhir itu ada, atau di depan ya. Itu dalam hadis, barang siapa yang hafal, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, siapa tahu ketika mau masuk surga ditanya, yang hafal masuk. Nah, itu kan, waduh, barang nggak hafal nggak masuk itu tuh. Waduh, nggak hafal. Ya kan? Jadi, wayahnya dihafal. Syarat-syarat masuk surga pokoknya dipenuhi lah. Siapa tahu syarat 1 dan 2 orang berbeda. Coba kamu Asmaul Husna apa? Nah, hafal, masuk. Jadi kalaupun masuk telat, itu aja udah bikin susah tuh. Ya, contohnya ada ahli ibadah. Nanti ada dalam hadis, ahli ibadah mau masuk surga. Ditanya, kamu waktu di dunia ahli ibadah, yang ngongkosi hidup kamu siapa gitu? Selama kamu ibadah kan perlu ongkos hidup kan? Artinya hidup itu perlu ongkos. Oh, saya ibadah terus. Iya, yang ngongkosin siapa? Oh, ditunjuk si A. Itu fulan. Maka oleh Allah fulan ini masuk duluan. Yang ngongkosin. Ya. Jadi kan ada sebuah hadis, mandala ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Jadi kalau dia orang yang ditakdirkan kaya, tapi nggak banyak kesempatan untuk ibadah, kita kan kuota waktunya kan sama, kaya miskin 24 jam kan. Tapi orang kaya kan banyak kesibukan, sehingga kuranglah dari sisi sunah-sunahnya, bukan wajibnya. Zikir, ngaji sesekali saja, nggak bisa terus-terusan. Tapi dia punya komitmen untuk memberikan peduli sosial lah. Nah, itu oleh Allah juga dipertimbangkan. Itu cerita. Kita kembali ke sini. Jadi jamil itu menurut kajian akidah, ya, itu satu di antara Asmaul Husna, tapi tidak disebut yang 99. Status hukum mengimani jamil sebagai Asmaul Husna. Yajibul imanu bihadzal ism wa ma dalla ala minas sifat. Wajib mengimaninya. Ya, nanti kita tidak jumpai ini di kajian akidah aswaja. Kajian akidah aswaja itu kan sifat seket yang suka ditantunkan di speaker-speaker. Wujud, qidam, baqo, kan nggak ada jamil. Jadi selama saya belajar juga nggak pernah pembahasan tentang ini. Jamil ini, bahwa Allah itu punya sifat indah. Wa yajibu isbatuha lillahi ta'ala. Wajib menetapkan sifat jamil bagi Allah. Kama yaliqu bijalali wa kibriyaihi wa azamatihi subhanahu. Tapi bagaimana menggambarkan indah itu bagaimana? Coba Pak Agus kalau ditanya, Pak, indah itu bagaimana? Anaknya nanya, indah itu bagaimana sih Pak? Gimana ngegambarin? Kepremen ya, indah. Yo Pak Mul, tanya sama anak, Pak, indah itu gimana sih? Gimana jawabnya? Ya indah. Kalau saudara nggak bisa jawab, emosi. Ya pokoknya indah. Ada nggak standarnya indah? Ya itu tadi lawan jelek, ya kan? Enak dipandang, enak didengar,
Ya, semua yang bisa diakses oleh indera enak, indah. Nah, itu indah. Jadi susah menggambarkannya. Makanya pantas surga itu didefinisikan mala ainun ra'at. Sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at. Belum pernah didengar telinga. Wala khattar ala qalbin bashar. Bahkan belum terimajinasi kayak apa gitu. Menghayal aja nggak bisa. Menghayalkan. Tapi manusia itu makhluk yang berbineka. Manusia ini makhluk yang banyak tingkahnya singkatnya gitu. Aleman gitu. Anda lihat makhluk hidup selain manusia. Gitu-gitu aja dia. Nggak banyak tingkahnya. Manusia tingkahnya banyak dari sisi makanan. Tunjuk apa makanan yang enak. Menurut Anda kan beda-beda kan? Sugui saben hari. Orang gelem. Wah, ketingkai sih. Apa saja jadi. Manusia itu punya pola hidup ya yang beraneka. Sehingga dengan begitu membuka lapangan kerja. Gara-gara begitu. Nah, kita lanjutkan. Tapi menggambarkan Allah indah seperti apa kan kita nggak boleh, ya kan? Karena Allah pasti nggak akan sama dengan yang Anda gambarkan. Maka dalam akidah ini biasa terikat oleh 4 hal. Min ghairi tahrif, tidak boleh tahrif, tidak boleh diganti. Tahrif itu ya, hurufnya nggak boleh diganti, jamil diganti apa nggak boleh. Kemudian tidak boleh taktil, tidak boleh ingkar. Istilah orang ngandel lah, kepremen sih. Indah itu premen, teger. Cager ya, kalau bahasa Sunda cager ya. Cager ya. Indah itu apa? Cager. Bahasa Sunda. Cager itu apa? Cager apa? Cager. Oh, sehat. Jadi kalau pada badan itu berarti cager. Bager apa? Baik. Nah, itulah kata-kata yang merumuskan beda-beda beda-beda. Indah. Tidak boleh tahrif, tidak boleh taktil. Dan tidak boleh takfif. Takfif itu diambil kata kaifa. Bagaimana ya? Nggak bakal berhasil. Wala tamsil dan tidak boleh peniruan. Wih, kayaknya kayak mengkenen nggak bisa. Kalau kita melibatkan Allah susah, tidak orang katuk lah, tidak terjangkau oleh logika. Namanya ini suprarasional, di atas kemampuan akal, bukan irasional. Hakikatnya, innallaha jamilun fi dzatihi wa asma'i wa sifati wa af'alihi. Allah itu jamil, indah pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Sampai-sampai meyakini Allah indah, di dunia ini tidak ada ciptaan yang buruk. Ya, tidak ada makhluk Allah yang buruk. Sehingga kalau kita memburukkan ciptaan Allah, kita itu tercela dalam agama. Sehingga kita nggak boleh jelek loh. Nggak boleh itu, karena kita berarti ngejelekin ciptaan Allah kan. Dia kan nggak mau jelek. Ya kan? Dia kan nggak mau jelek. Tapi kalau malas dan rajin, memang kreasi dia. Malas, boleh. Jadi kalau jelek itu bawa nanti arahnya ke penciptanya. Begini nih maksudnya nih, saya gambarkan dia. Pak Mul punya anak. Ya walaupun bukan Pak Mul yang mencipta, kan ada keterlibatan. Contohnya gitu ya. Suatu saat orang ngomong, kamu jelek amat, tersinggung nggak? Bukan Pak Mul yang disinggung, anaknya. Kamu kok jelek amat sih? Dengar begitu, gimana? Pasti ikut ke bawah kan? Anda punya karya apa gitu? Oh jelek amat ini. Pasti tersinggung. Bener nggak? Contohnya ini yang barusan semalam kita nonton, Timnas. Dasar, orang bangsa lain ngomong. Tersinggung nggak Anda? Ada nasionalismenya kan?
Bener nggak? Dia menang, wah bisa begitu. Ikut semangat, itu kan berarti kan ada nasionalismenya itu. Padahal Anda dan dia nggak ada kaitan. Dia menang, Anda nggak dapat hadiah. Cuman kelihatannya teger beko. Indah dilihatnya. Menang indah. Itu jadi ada pengaruh. Nah, bagaimana kita... Jadi kalau kita melihat orang kafir, justru kita haru. Waduh, kok bukan saya yang ditakdirkan seperti itu. Itu seharusnya. Seharusnya menurut ajaran Islam. Jadi bukan kafir loh, bukan diwadani. Justru ada dia kita menjadi muslim. Ya Allah, kok bukan saya ya Allah. Aku bersyukur, tapi semoga orang itu pun muslim. Itu menurut ajaran Islam. Ya, jadi betapa indah akhlak seorang muslim. Nah ini, jadi kalau ngatain jelek produk Allah, bagi Allah tidak ada yang jelek. Kamu bagus karena ada yang jelek. Benar nggak? Contohnya kalau Anda hidup di satu komplek yang penghasilan rata-ratanya tinggi. Nggak bisa disebut kaya, saudara. Seperti yang ada di mana ya? Dubai apa ya? Diceritakan itu oleh pembawa acara, hasil pendapatan per kapitanya tinggi sekali di Dubai itu. Jadi praktis nggak ada pengemis. Tapi dengan tidak ada pengemis berarti tidak ada orang kaya. Menurut mereka ya, bukan menurut kita. Karena sama semua. Jadi orang bisa dinilai kaya itu oleh yang miskin. Tapi bagi yang sama dengan dia, nggak kaya sih. Gitu. Jadi itu kan hasil perbandingan. Begitupun baik, buruk. Apa yang Anda anggap buruk coba? Al-Quran menyatakan begini. Asa antakro syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Kita mendapat ketidaknyamanan. Kita mendapat musibah. Kita mendapat ketidakberhasilan. Itu semua oleh Allah diberikan nilai. Jadi ujung-ujungnya untung. Makanya kata likuli sabarin syakur. Allah itu sangat berterima kasih kepada sabar, orang yang sabar dan syakur. Sabar dan syakur selalu gandeng. Ya, karena kondisi manusia tidak bisa lepas satu dari dua. Kalau nggak seneng, nggak seneng. Kalau lagi seneng, seneng atau nggak seneng. Nyaman atau tidak nyaman. Kan kita selalu begitu. Ya kan? Dalam sebuah hadis disebutkan ajaban li amril mukmin. Allah kagum kepada sikap mukmin. Kalau dikasih senang dia bersyukur. Kalau dikasih nggak senang dia bersabar. Sabar dan syukur menghasilkan pahala. Sebab Allah menanamkan pendidikan pada kita, hidup itu ujian. Sama dengan kita diskenariokan menjadi miskin. Nih, di dunia ini kita diskenariokan menjadi miskin. Anda harus yakini semua yang ada di dunia ini adalah takdir Allah. Mau enak, mau nggak enak tuh takdir Allah. Kita terima tuh statement ini. Tapi yang kedua, kenapa yang nggak enak buat saya? Nah, kan kita bertanya begitu. Kenapa kok yang ada jelek, ada bagus? Kok kenapa saya yang jelek, orang lain bagus? Kaya miskin. Kenapa orang kaya sayang miskin? Gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita Nah, saat Anda diberi hal yang tidak enak, Anda mendapat pahala. Karena itu kelak yang akan masuk surga orang miskin dulu tuh. Masuk surga duluan itu menguntungkan buat kita karena nunggunya lama. Waktu sama-sama masuk surga tapi duluan. Ini penting buat kita, karena kalau lama itu bukan di waiting room seperti Anda nunggu ini kereta. Pernah nggak naik kereta yang kelas jauh itu ke Jawa? Kan kalau nanti ya contohnya ini mau berangkat jam 8 gitu sudah di stasiun. Kan kita nunggu dulu. Ada ruangan namanya waiting room. Bahasa Jawanya apa tuh saya lupa.
Itu biasanya di situ ada minuman, makanan, ruangannya ber-AC, boleh tiduran di situ untuk nunggu tuh. Nah, nanti orang yang telat masuk surga bukan begitu. Ya kan, masih nunggu enak-enakan. Kok si remah tahun Arab, nah, tapi udah masuk ruangan itu dulu. Nggak ada begitu. Masuknya nunggunya di neraka. Tuh, beratnya begitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi baik dan buruk, ya kita harus meyakini, kita harus menerima sebagai takdir. Nah, ini bagian dari akidah. Akidah itu kalau nggak salah didirikan di atas 3. Pertama, tasdik, percaya, meyakini semua yang ditakdirkan itu benar. Yang kedua, tanfidz, menjalankan. Yang diperintah jalanin, yang dilarang jauhi. Yang ketiga, ridho wal qabul. Ridho, rela, dan nerima. Nerima terhadap apa? Aqdarullah, terhadap takdir. Takdir ada 2. Ada yang mulaim, ya. Ada yang mu'lim. Ada yang mulaim yang cocok dengan kemauan kita, sesuai. Ada yang nggak cocok. Yang cocok gimana? Contohnya buka puasa. Ya. Kalau sudah waktu buka, segeralah gitu kan. Ya kan? Diminta untuk segera. Mazalan nas fi khair ma'ajalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka menyegerakan berbuka. Nggak disuruh aja, buru-buru kita mah. Nggak usah disuruh soal berbuka. Tapi disuruh pisan, bernilai gitu loh. Sebab kalau ini nggak ada perintah, nanti akan ada anggapan, saya mau tak imbuin puasanya sampai Isya. Ada yang begitu nantinya, karena sahabat juga begitu. Ada yang tidak berbuka saat maghrib tiba, dia nggak berbuka, tapi dia tunggu malam. Dia mengira dengan menterlambatkan buka itu ada tambahan pahala. Maka Rasulullah mengatakan tidak kebaikan, tidak baik begitu. Ada lagi hadis, laisa minal biri asyamu fis safar. Bukan kebaikan kita berpuasa saat safar. Kecuali Ramadan ya. Wa antasum khairul lakum. Kamu berpuasa lebih baik. Tapi kalau sunnah-sunnah lagi safar, bagusnya enggak. Bagusnya enggak berpuasa saat safar. Nah, itu ditentukan oleh ajaran Islam. Kalau tidak, kita akan mengenal istilahnya rohbaniyah, kependetaan. Seperti yang dialami oleh Hindu. Orang Nasrani, dia membangun kastil ya, membangun rumah khusus pendeta. Kan di antara kita nggak ada seorang dai yang tidak mau lagi urusan duniawi, dia menetap di satu tempat, nggak mau ke pasar, pokoknya ngurusi agama terus. Kan nggak ada kita. Karena memang Rasulullah menyatakan la rohbaniyah, tidak ada kependetaan dalam Islam, tidak ada pertapaan. Malah suatu saat ada seorang sahabat diusir oleh Umar bin Khattab. Karena Umar melihat orang ini nongkrong terus di masjid. Lalu Umar bertanya, kamu punya anak dan istri? Punya. Terus gimana? Cari nafkahnya. Ya, saya berzikir pada Allah. Maka oleh Umar, orang ini diusir, suruh keluar. Innas sama'ala tumtiru zahaban. Nah, ini kata-kata Umar. Sesungguhnya langit tidak hujan emas. Pergi kamu, cari nafkah. Jadi jangan sampai kegiatan keberagamaan ini jadikan alasan untuk malas, untuk menanggalkan kewajiban. Oh, saya kan zikir terus. Dituntut oleh istri, mana nafkahnya hari ini? Saya kan zikir terus. Nggak boleh. Maka tidak ada
istilahnya rohbaniyah. Ya, kita lanjutkan. Jadi semua yang Allah ciptakan ini sesungguhnya bagus. Kalau sementara diterima oleh kita tidak nyaman, itu adalah ujian, dan atas ketidaknyamanan itu Anda mendapatkan kompensasi. Begitupun Allah memperlakukan kita. Ketika kita mendapatkan hal yang tidak nyaman, Allah beri kompensasi dengan pahala. Termasuk nunggu salat, dari maghrib ke isya nunggu, sabar kita. Itu dapat kompensasi. Ya, termasuk orang yang cinta kepada masjid. Tapi bukan terus-terusan tadi, ya, sehari-hari di situ. Dalil-dalil. Dalil apa yang dipakai untuk menyatakan bahwa jamil itu adalah jamal, ya, adalah sifat Allah? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi, dari Nabi qala, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada pada hatinya sebesar sekecil apapun dari kesombongan. Sebesar zarah min kibrin, dari kesombongan. Jadi sekecil apapun kesombongan tidak akan membawa, ya, pelakunya masuk surga, singkatnya gitu. Qala rajulun, sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah di majlis itu bertanya, inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ada seseorang, ya Rasulullah, yang modis, ya, kalau dia berpakaian itu mau yang up to date, yang model akhir. Pokoknya penampilannya keren. Ada orang yang bawaan gayanya itu penampilannya pengen keren, necis. Ya, pakaiannya nggak boleh ada yang tanda-tanda lipatan sedikit pun. Mulus, kinclong. Nah, bagaimana tuh orang seperti itu? Masuk kategori sombong nggak? Nah, ini kan seorang sahabat bertanya, kalau begitu tuh. Rasulullah menjawab, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Jadi Islam itu menyukai arts, seni, artistik. Nah, ya, sehingga ornamen-ornamen masjidnya nggak dibuat kasar begitu saja, tapi dialusi, dipelengkung sana, pelengkung sini. Terus bacaannya itu juga huruf-huruf yang menghiasi masjid dibuat begitu indah, lengkungannya indah sekali. Di Raudhah juga begitu. Di Masjidil Haram juga nggak sembarangan, dibuat sedemikian indah. Ya, karena terinspirasi oleh hadis ini. Allah indah, menyukai keindahan. Al-kibru, sementara sombong itu batarul haq, menentang kebenaran. Wa ghamtun nas, serta menjatuhkan orang. Jadi singkatnya Rasulullah, ya, menolak anggapan bahwa penampilan itu sombong. Kan seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau orang mau ada penampilannya necis tuh, pengennya trendy gitu ya, branded. Itu masuk kategori ini nggak? Malah dijawab oleh Allah, Allah indah, menyukai keindahan. Sebab kalau Rasulullah nggak ngomong begitu, nanti orang Islam itu cenderung mencari yang jelek-jelek. Ya, datang ke masjid, kendor gitu. Lemes kayak besok mau dieksekusi. Ya. Terus bajunya robek-robek. Kan seperti begitu, agama lain tuh. Terus nggak mandi-mandi gitu. Baunya nggak karu-karuan, tapi ya itu disembah-sembah juga begitu. Itu katanya mujarab.
Jadi malah dijadikan jimat gitu. Orang kalau ketemu dia sampai rebah begitu. Ya Allah, saya kalau melihat, untung saya diberi pencerahan oleh Allah. Ya Allah, kalau enggak ya begitu itu. Ya, penampilannya jelek. Nah itu. Jadi bukan sombong. Sombong itu adalah melawan kebenaran dan menjatuhkan orang, menjatuhkan martabat orang. Itu namanya sombong. Dari Abdullah bin Amr qala, qultu ya Rasulullah, aminal kibri Allah an albasa hullatal hasanah. Aku dari Abdullah bin Amr, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah sombong? Apakah termasuk kesombongan aku mengenakan perhiasan yang indah? Sombong nggak itu ya Rasulullah? Kalau saya mengenakan yang indah-indah itu. Rasulullah mengatakan, Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, menyukai keindahan. Ya, jadi kesannya begitu, orang Islam itu melarat-melaratnya orang Islam itu bersih. Ya kan? Karena dia terhindar dari najis. Dan penampilannya bagus, karena dia mandi terus, bersuci terus, bersih. Bersih. Memang nggak perlu mewah, tapi itu kesannya bersih, sopan, rapi, nah itu. Karena diatur oleh waktu, hari-harinya penuh dengan waktu. Inna salat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi orang Islam itu kenal waktu, bisa menempatkan waktu sebaik-baiknya. Karena itu Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Jadi kita diberi pelajaran supaya menghargai waktu, karena waktu kaitannya dengan umur. Apa problematika tentang tentang jamil? Nah, tadi sudah dijelaskan. Pendapat-pendapat ulama. Li'annahu idza sahani nabi fala ma'na lil mu'aradah. Kata Qawamusuna Asbihan, ya, kita tidak ada dalil, tidak ada satu dalil pun untuk menolak pernyataan Rasulullah bahwa Allah indah, menyukai keindahan. Jadi tidak ada alasan ya untuk menolak pernyataan bahwa keindahan itu adalah ajaran Islam. Kalau mengerjakan sesuatu itu yang indah, jangan tanggung, yang indah. Persoalan tentang indah ini ya Allah sampaikan juga dalam surat 27 ayat 88. Sun Allah itu adalah perbuatan Allah ya, ciptaan Allah. Alladzi atqan kulla syai. Dalam bahasa Qur'annya itu namanya atqan, mutkin. Jadi kalau belajar tuh nggak tanggung sampai sedalam-dalamnya. Itu indah. Ya. Kemudian dalam surat 32 ayat 7, Alladzi ahsana kulla syai'in, yang telah mengelokkan segala sesuatu. Jadi dibuatnya elok. Anda pernah nggak mengamati binatang? Ya, binatang tuh. Kalau variannya itu dikumpulin, waduh indah sekali. Yang namanya burung itu. Ya, yang bagus-bagus itu banyak. Tapi keindahan itu jangan dirusak untuk dimiliki. Ya, jadi menikmati nggak harus memiliki. Ini gara-gara kita keserakan kita untuk memiliki, maka binatang-binatang itu kabur. Menganggap kita ini horor. Kalau kita komitmen, burung itu jangan ditangkap, jangan dimiliki, jangan diternak, jangan dipelihara, maka dia akan lulut. Dia akan jinak. Yang pertama itu ya, tentang jaismu. Qaf hadzal ism lam yarid fil Qur'anil Karim. Jamil itu kita tidak dapati dalam Quran. Tapi ada satu yang diarahkan kepada Nabi Yakub, bapaknya Yusuf. Ya, bapak Nabi Yusuf. Dia pernah mengatakan fasobrun jamil. Ada kata jamil,
Fasobrun jamil. Sabar itu adalah indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ketika diberitahukan anak beliau Yusuf hilang. Ya, bahasa dari saudara-saudaranya terbunuh kan, dimakan serigala. Yang kedua, Bunyamin hilang pula, ditahan, dituduh mencuri. Nah, maka komentar dari Nabi Yakub, fasobrun jamil. Sabar itu indah. Ya, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Semoga Allah menyatukan kita kembali. Karena Nabi Yakub mendapat berita, walaupun sekenceng apapun anak-anaknya melaporkan bahwa Yusuf ini dimakan serigala jadi mati, kan Yakub mah bisa komunikasi dengan Allah. Benar mati? Belum. Jadi dia tahu dah pasti ini siasat anak-anak. Maka dia mengatakan sobrun jamil. Pada waktunya ternyata Nabi Yusuf ya tampil. Begitu juga dianggap nabi yang paling indah wajahnya. Saking indahnya itu digambarkan dengan banyak yang ngewadani kan, ngata-ngatain ini Zulaikha. Karena kok istri pejabat kok mau-maunya demen nama ini. Ya orang biasa gitu kan. Nah, ini nggak normal ini. Nah, untuk membela diri, dia datang ke istri-istri temennya itu. Dikasih buah, dikasih pisau. Kasih buah sama pisau. Nabi Yusuf suruh keluar. Keluar. Diperlihatkan, di-show, didemokan. Saking terpesonanya, sampai dia mengiris tangan sendiri. Jadi seperti apa itu keterpesonaan kan susah digambarkan itu. Sampai mengiris, melukai sendiri gak kerasa. Pandangan ke situ. Saudara aja demen bola. Sampai begitu nggak? Hah? Ya bukan melukai diri sendiri. Kan nggak pernah kan? Jadi seperti apa tuh? Sampai kok nggak sadar melukai sendiri. Bukan yang ngiris buah, malah ngiris tangan sendiri. Sehingga mereka mengatakan, ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini malaikat. Mereka sampai ngomong begitu. Terpana. Jadi makanya Zulaikha ngomong, percaya kan? Percaya kalian. Ngata-ngatain saya, kalian juga sama tuh. Kena magnet gitu kan. Nah, kalian aja begitu, makanya saya cinta bener sama dia. Pokoknya kalau dia nggak nurut, pilih ngikuti saya atau masuk penjara. Maka Yusuf pun berdoa, asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani. Saya lebih suka di penjara daripada harus menuruti keinginan mereka. Maka dikabulkan oleh Allah, masuk penjara. Jadi tuduh selingkuh kan? Itu yang pertama ya. Jadi tidak ada alasan untuk menolak bahwa Allah itu indah. Nah, kalau kita sebenarnya sih meyakini Allah indah itu sudah bisa kita rasakan karena ciptaannya indah gitu. Artinya kalau ada, ginilah, kalau kita membeli produk tertentu, ya, kan kualitasnya tuh, wah bagus banget ini, pasti perusahaannya itu terkenal. Sehingga kita percaya, ya, bahwa benda ini yang kita beli ini memenuhi keinginan kita. Apalah yang Anda punya, baik kendaraan, kenapa Anda menjatuhkan merek itu? Ya, kenapa Anda memilih merek itu? Kan pasti ada kaitannya dengan kualitas. Ya, kenapa Anda nggak punya mobilnya Karimun? Karimun aja sih. Kata teman saya itu mah kaleng berjalan. Kurang aja. Padahal Karimun bahasa Arabnya kan mulia kan. Karim. Gitu. Karimun. Kenapa sih nggak merek itu aja? Kan sama aja bisa bawa kita. Itu mah kaleng berjalan Pak katanya.
Kan dulu tuh ada apa itu? Mobil buatan Tommy itu. Iya, apa tuh namanya? Timor. Katanya itu singkatan, ada yang ngasih tahu saya. Karena Pak Harto ngomong, Tom, iki mobil apa rongsokan? Singkatan Timor. Jadi Timor itu singkatan dari ucapan Pak Harto kepada anaknya. Setelah diminta meresmikan, dia bisik-bisik, Tom, iki mobil apa rongsokan? Jadi Timor. Itu yang pertama. Yang kedua, inna hadzal ism yadullu ala subuti sifatil jamal. Nama ini menunjukkan penciptanya. Ya, Anda percaya kan? Jadi dunia ini menurut Anda kan punya barang, punya milik. Yang paling indah itu apa? Yang Anda miliki. Anda kan punya rumah, punya apalah yang Anda properti. Yang paling bagus itu apa menurut Anda? Apa tuh? Yang paling bagus itu orang istri Anda. Sehingga Rasulullah mengatakan, ad-dunya kulluha mata. Dunia ini semuanya materi. Wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya isi dunia ini, mar'atun salihah. Anda begitu enggak? Jadi, nih memandang uang nih. Bandingkan dengan memandang istri. Lebih indah istri. Itu yang normal begitu. Gitu enggak, Pak Agus? Itu biasanya pertama kali ngelihat. Mau diresmikan. Mau akad tuh kayaknya. Indah banget. Dunia ini milik kita berdua. Katanya begitu. Ya kan, sekarang muas. Itu tuntunan Islam tuh begitu. Jadi sebaik-baik benda dunia ini, mar'atun salihah, istri yang salihah. Kan ada 3 cirinya itu. Idza nazartaha sarratka. Jika kau pandang, maka hatimu menjadi senang, bahagia. Nah, ciri-ciri itu masih ada enggak? Idza amartaha ata'atka. Jika kau suruh dia nurut. Wa idza ghibta anha hafizat malaka, ya. Kalau kamu pergi, dia menjaga hartamu, menjaga rumahmu, menjaga isi rumahmu, dan menjaga kehormatanmu. 3 ciri wanita salihat. Itu artinya sebaik-baik benda di dunia ini. Tuh. Panduannya begitu. Sebaik-baik dunia yang indah dipandang itu istri yang salehah. Jadi eman. Ya, kalau kita masih hidup berdua, nggak dimanfaatkan, eman. Eman. Kemarin kan juga dijelaskan semalam tuh. Bantu istri apa segala itu. Kita harus membagi waktu kapan berdua-dua. Nikmati itu. Itu bagian dari pahala yang Allah sediakan. Coba kita lihat aja Rasulullah. Ninggalnya aja di pangkuan istrinya, nggak aleman itu. Ninggalnya itu di pangkuan istrinya. Dan terakhir Aisyah ini membanggakan dirinya karena ludahnya bercampur dengan Rasulullah. Yaitu apa? Saat Abdullah, adik dari Aisyah melintas, saat beliau sakit, melintas yang warawiri mungkin melayani Rasul ya, apa wedangnya apa gitu kan, kebutuhan orang sakit. Rasulullah ngeliatin aja siwak yang dipakai oleh Abdullah. Aisyah ngerti, mau siwak. Beliau manggut. Nah, maka sini minta siwak. Siwak bekasnya itu dibuang, kan masih ada gigi-giginya itu kan, dibuang. Lalu Aisyah menggigit, kan supaya timbul anunya kan harus digigit kan. Seratnya itu harus digigit. Beliau gigit kan ada ludahnya itu. Lalu diserahkan pada Rasulullah. Rasulullah enggak
nggak menampik gitu, bersihin dulu, nggak begitu, langsung dipakai kosok-kosok. Nah itu Aisyah membanggakan, aku adalah istri yang bercampur ludahku dengan ludah Rasulullah. Kita begitu enggak? Nah kalau kita belum menyatu dengan istri, makannya masih piring berbeda, cangkir berbeda, berarti belum menyatu itu. Ya kan? Belum ideal, mestinya tetap seperti dulu. Satu bantal berdua, dulu katanya begitu katanya. Sepiring berdua. Ya kan? Sepiring berdua, kan nyucinya jadi gampang, irit tuh. Tuh, itu mesti dilanjutkan. Bagaimana sikap anak-anak Anda melihat kelakuan Anda begitu? Waduh, Bapak Ibu mesra amat. Pasti begitu. Saya pernah diwasiati oleh guru saya, kalau datang cucu, jangan Anda memilih pisah tempat tidur. Anak-anak begitu Pak Hilman. Anak kita tinggal jauh, dia datang. Begitu dia datang, kayak rasa nggak enak gitu. Jadi Pak Hilman dengan istri beda ranjang. Yang satu bawa cucunya, yang satu cucunya. Itu tidak baik. Contoh yang tidak baik. Justru bagusnya tetap seranjang. Kalaupun cucu mau ikut silahkan. Jadi dia menyaksikan, oh berdua. Ya, jadi mempertontonkan kemesraan itu sunnah. Oh Rasulullah aja begitu, lagi itikaf. Nyisirin lah gitu. Nyisirin suruh Aisyah. Saya mah lagi haid ya Rasulullah, kan tanganmu tidak haid. Nyisirin. Karena rumahnya dekat, nggak batal. Karena tubuhnya di masjid, kepalanya nyorong begitu. Saking dekat. Mau sholat, cium istri. Ya, Rasulullah mencium sebagian istrinya, lalu dia berangkat ke masjid tidak wudu lagi. Aisyah cerita begitu, sebagian istrinya. Lalu yang dengar itu, pasti sebagian istrinya itu sampean ya. Beliau pun tersenyum. Jadi dia nyeritain diri dia. Jadi mencium saya, beliau tidak wudu lagi. Sehingga menjadi patokan, cium istri enggak batal. Kalau yang menganggap batal, itu kan roh, Nabi, kamu apa? Begitu. Padahal sudah ada kejelasan, laqad kana lakum. Pada Rasulullah ada teladan. Kamu itu siapa? Nyamain nama Nabi. Kata orang sana begitu. Setelah ngeladeni lah. Mau-maumu lah. Dijelasin nggak ngerti-ngerti. Ya. Yang penting kita menggambarkan kemesraan pada Rasulullah. Mestinya begitu. Kita itu mestinya begitu. Jadi kalau masuk ke rumah orang, herannya kita salam. Rumah orang, Assalamualaikum. Rumah sendiri enggak. Padahal isi salam itu adalah doa. Semoga kalian selamat. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah tercurah pada kalian. Itu kan isinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan isinya begitu. Jadi kita mendoakan isi rumah tangga kita itu selamat, rahmat, berkah. Kurang apa itu? Ya istri menyambutnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kan? Nah, jadi saling mendoakan. Mestinya. Nah, tapi kalau Anda nggak begitu ya lumayan masih ada sisa waktu. Kirain siapa? Ya biasa, nego dulu. Nanti saya masuk pakai salam, jangan kaget ya. Nanti dia jawab, kaget kok dilarang. Wong tibanya mendadak kok kaget aja dilarang, jangan kaget. Itu yang ketiga, anallah muttasifun bijamal. Allah itu ya punya sifat jamal dari segala arah. Anda lihat tuh, semua karya Allah itu semuanya indah. Ya, datanglah ke kebun binatang, bagaimana makhluk hidup diciptakan oleh Allah selain kita. Ada sisi-sisi keindahan. Burung elang, burung merak. Dinamai merak kan dulu banyak merak. Ya, indah sekali tuh mereka itu.
punya karakter yang berbeda-beda. Kalau kita saksikan, maka kita akan mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang batil yang kau ciptakan. Sampai rumput yang nampak tidak ada guna, ternyata itu berguna buat kita. Karena dia mengeluarkan oksigen. Ya, cuma kitanya aja nggak ngerapihin. Yang keempat, innallah jamil yuhibbul jamal. Allah menyukai keindahan pada ucapan, pada perbuatan, pada pakaian, serta pada tingkah. Karena itu Allah ingin ini juga ditiru oleh hambanya. Jadi ucapannya enak, supaya kita bisa ucapannya enak, kita sering ngomong. Karena harus mengatur narasi kan, kata apa yang jika kita sampaikan enak didengar. Mengatur kata-kata ini harus banyak belajar. Terus dalam gerakan, ya cenderung sopan, menghargai orang lain. Dalam Quran sebutkan waqsid fi masyika. Hendaklah kamu menengah kalau jalan. Jangan terburu-buru, jangan terlalu lambat. Kan? Waqdud min sautik. Kurangi volume suaramu. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Dan surat Luqman. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Katanya begitu, sejelek-jelek suara. Kata orang sini itu mengibaratkan meringkik. Gitu. Kalau orang sini ngeberhehe. Gitu. Saya ketawa pertama dengar kata-kata itu. Jadi meringkik itu dalam bahasa orang sini ngeberhehe. Gitu. Bahasa Sunda apa? Kalau kuda bunyi itu. Kalau ayam kan berkokok. Ngembek. Gitu. Jadi jangan sebut embek kan. Mbek gitu kan. Soang, wang, wang gitu kan. Jadi dipanggil suaranya. Nah kalau kuda itu apa sih? Meringkik. Bahasa Sundanya. Meringkik. Oh. Kalau orang sini ngeberhehe. Waduh saya bilang. Sama dengan matahari kan serengenge. Ya kan? Nah itulah. Mazhabul mukhalifin. Pendapat-pendapat orang yang berkeberatan. Ada orang yang berkeberatan menganggap jamil sifat Allah. Ya dulu alati safila bi sifatil jamal wa ya min sifati dzatiyah wa ya min jumlati sifat alati angkarat Jahmiyah, yaitu satu kelompok umat Islam yang namanya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Alladzina yunkiruna sifatil kulliyah, yang mengingkari sifat ini secara umum. Innallah jamil bi ta'wilat. Jadi ada hadis begini. Bagaimana mereka mengartikannya? Ditakwil, diplengsongin. Man yas'um wa jamil huna bimana jalil. Maksud jamil di sini adalah mulia, bukan indah. Karena indah itu kan nisbi. Ya, yang disebut indah itu pendapat orang beda-beda. Kalau kita membuat karya, contohnya anak membuat lukisan gunung. Anak kita membuat lukisan gunung. Istri kita juga membuat lukisan yang sama, hutan dan gunung. Kita suruh menilai, pasti kita menilai anak kita bagus. Wah bagus amat ini. Sementara yang dibuat istri kita jelek amat ini. Karena itu dibuat oleh orang dewasa. Seperti dia nulis, anak belum sekolah udah nulis. Bagaimana pendapat kita? Wah anak bagus amat ini. Tapi yang udah sekolah, kuliah, wah kamu tulisannya jelek gitu. Tuh. Padahal sama. Karyanya sama, tapi dilakukan oleh orang yang berbeda, nilainya beda. Ya, itu. Jadi kata mereka begitu, wa minhum man yaz'um anna bimana mu'til jamal. Ada yang mengatakan bukan Allah indah, tapi Allah berkuasa memberikan keindahan. Waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Singkatnya, jamil menurut manhaj salafus salih adalah bagian dari Asmaul Husna. Tapi kalau kita periksa, Asmaul Husna yang dimaksud ini bukan masuk 99. Ya, ini memberi pengetahuan pada kita bahwa Asmaul Husna tidak saklek 99. Di antara yang nggak masuk Asmaul Husna itu kata Robbun dan Jamil ini. Tidak ada Jamil dalam 99.
Jadi boleh jadi Rasulullah menuntun kita Asmaul Husna itu karena yang dominan. Karena kata Jamil ini sendiri dalam Quran itu jarang disebut. Kecuali tadi dalam surat Yusuf, ya, merupakan kata-kata yang dilontarkan oleh bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Yakub, saat anak keduanya ikut ditahan. Dia mengatakan fasobrun jamil, sabar. Saking sabarnya, Nabi Yakub itu buta. Apa itu? Penyakit apa? Glaukoma. Jadi hatinya ini sangat gundah, kehilangan anak, sampai matanya buta. Tapi begitu diberitahu, ya mereka akan bertemu, ya ada sobekan kain yang dibekali oleh Nabi Yusuf untuk sampai kepada bapaknya. Nih, bawa sobekan kain. Itu dari jauh, Nabi Yakub sudah ngomong, inilah ajidu riha Yusuf. Ini bau badan Yusuf ini. Kata bapaknya, anaknya yang ada di rumah, bapaknya ada-ada aja. Udah tua, banyak ininya, ngancrongnya. Kata Nabi Yakub, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, betul aja. Gak lama utusan itu bawa sobekan bekas pakaian Yusuf. Nah benar kan? Lalu pakaian itu digosokin ke mata, matanya melek lagi. Bisa ngelihat lagi. Nah inilah mukjizat ya. Katanya itu penyakit, ada penyakit buta gara-gara kesedihan. Glaukoma ya. Jadi ada kaitan sehat tidaknya badan kita itu dengan pengaruh kesehatan jiwa. Jadi pikiran ini bisa mempengaruhi kesehatan. Maka pikiran Anda itu tolong dibuat positif, jangan negatif. Indah, buatlah indah, biarpun jelek. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan pahala yang berganda buat kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memenuhi berkah hidup mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.